Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5299 sampai bab 5301. Ling Xue melihat sosok di dalam penghalang, matanya berkilau terus-menerus. Dia tidak hanya tidak dilahap oleh Kiang Buruk, tetapi malah menggunakan momentum untuk menerobos. Pemahaman dan disposisi semacam ini benar-benar menakutkan. Mo Chen mengeluarkan napas panjang, senyum puas muncul di wajahnya. Suosek telah mengambil harta karun. Pada saat ini, Chen Ping perlahan menyimpan pedangnya dan berdiri. Arahnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun ki hitam samar masih berlama-lama di sekitar tubuhnya, matanya jernih dan cerah, tanpa tanda-tanda sedikit penyimpangan. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat tangannya, merasakan perpaduan sempurna dari kekuatan spiritual dan ki yang buruk di dalam tubuhnya. Setiap gerakan membawa tepi yang tajam. Tablet batu dari makam pedang menyala lagi. Karakter kuno di atasnya mengalir lebih cepat, seolah-olah memuji pemahamannya. Dan ketika ki yang buruk tenang, penghalang domain pedang yang mengisolasi di dalam dan di luar secara bertahap menjadi lebih tipis. Tuan, kita harus pergi ke Blackwind Mountain Range sekarang, kata Chen Ping kepada Mo Chen. Mo Chen mengangguk. Baiklah. Kekuatan Anda telah naik ke kelas 9 dari Lose Immortal Realm. Ditambah, Sword Saint Inheritance berurusan dengan kelas 8 dari Earth Immortal Realm seharusnya tidak menjadi masalah. Humazi juga dengan penuh semangat berkata, Chen Ping, dengan terobosan Anda ini, kita akhirnya bisa menyelesaikan akun dengan Evil Pathol. Kali ini, kita harus menyelamatkan jiwa-jiwa ilahi dari klan Husaya. Humazi tahu bahwa kekuatan Chen Ping yang lebih kuat, semakin besar kesempatan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa divine dari klan Hu mereka. Chen Ping, meskipun kekuatan Anda tidak lemah sekarang, saya merasa Anda harus mengasingkan diri dan kultivasi untuk suatu periode. Bahkan jika Anda sekarang berada di kelas 9 dari Lose Immortal Realm, ingin berurusan dengan Evil Pathol masih seperti telur yang menyerang batu. Mo Chen menyarankan, Tuan, jangan panggil aku guru lagi. Kekuatan Anda saat ini mungkin sudah melampaui saya. Mo Chen buru-buru melambaikan tangannya. Bukannya Mo Chen tidak mau menerima Chen Ping, tapi Chen Ping terlalu mengerikan. Dia tidak layak menjadi Master Chen Ping. Dalam waktu singkat, kekuatan Chen Ping telah meningkat seperti roket. Tuan, banyak niat pedangku diajarkan olehmu. Memanggilmu guru hanya benar. Kali ini pergi ke Blackwind Mountain Range, saya hanya akan mengintai situasi, jadi tidak akan ada bahaya. Chen Ping berkata. Mo Chen merenung sejenak, lalu mengertakkan giginya. Aku akan menemanimu di sana. Ling Xue, Anda membawa saudara-saudara junior kembali ke Sword Saint City. Jangan berlarian selama waktu ini. Bahwa Divine Sword Manor tidak akan membiarkan kita pergi. Mo Chen menyuruh Ling Xue membawa orang-orang itu kembali, sementara dia mengikuti Chen Ping dan yang lainnya menuju Blackwind Mountain Range. Blackwind Mountain Range, ruang cabang Evil Pathol. Di aula besar yang menyeramkan,
seorang tetua berjubah hitam sedang duduk bersila. Di altar di depannya ditempatkan puluhan guci jiwa hitam, di mana jiwa-jiwa yang dirugikan yang tak terhitung jumlahnya samar-samar terlihat berjuang. Hehe, Chen Ping, apakah kamu akhirnya datang? Tetua berjubah hitam itu membuka matanya, lampu merah aneh berkedip di dalamnya. Aku sudah lama menunggumu. The Black Wind Mountain Range terus-menerus diselimuti ki hitam baleful dengan binatang iblis merajalela di pegunungan dan perangkap formasi aneh yang tak terhitung jumlahnya. Kultivator biasa pada dasarnya tidak berani menjelajah lebih dalam. Chen Ping, Mo Chen, dan Humazi, mereka bertiga dengan hati-hati melintasi pegunungan. Humazi dari waktu ke waktu mengambil jalan mencari jimat dan jimat yang jelas untuk menghilangkan ki yang menyenangkan di sekitarnya. Ki yang menyenangkan Black Wind Mountain Range ini lebih berat dari yang saya bayangkan. Humazi mengerutkan kening ketika dia berkata, telisme sombongku yang jelas hanya bisa melindungi jarak 3 zhang di sekitar kita. Jika kita melangkah lebih jauh, aku takut mereka tidak akan bekerja. Mo Chen berkata, aula cabang Evil Pathol pasti berada di area inti pegunungan, di mana ki yang buruk adalah yang paling padat dan paling berbahaya. Kita harus bertindak dengan hati-hati. Chen Ping mengangguk, mengedarkan seni kondensasi jantung, dengan putus asa menyerap ki yang buruk, mengurangi konsentrasi ki yang buruk di sekitar mereka. Bekerja sama dengan jimat Humazi yang jelas, membentuk perlindungan ganda. Chen Ping tidak punya cara untuk menyerap dan memperbaiki semua ki yang buruk di sini. Itu membutuhkan waktu, tapi Chen Ping tidak punya waktu. Mereka harus menyelamatkan jiwa ilahi klan Humazi sesegera mungkin, dan terlebih lagi, tidak pasti bahwa jiwa ilahi klan Humazi masih ada. Terima kasih masih menyimak channel Chen Ping Mania. Jangan masuk lebih dalam, sama seperti Chen Ping dan mereka bertiga menuju lebih dalam ke Black Wind Mountain Range, suara Red Cloud Demon Lord yang telah hilang di laut kesadaran Chen Ping tiba-tiba terdengar. Chen Ping tiba-tiba berhenti, lalu memanggil Red Cloud Demon Lord. Senior, senior. Tapi setelah memanggil beberapa kali berturut-turut, tidak ada respon, seolah-olah Red Cloud Demon Lord telah menghilang lagi. Chen Ping, apa ada yang salah? Melihat Chen Ping tiba-tiba berhenti, Humazi bertanya. Chen Ping tidak berbicara, tetapi sedikit mengerutkan kening, tidak mengerti apa yang dilakukan Red Cloud Demon Lord. Chen Ping, apa ada yang salah? Mo Chen juga bertanya. Guru, jangan pergi mencari Evil Pathol pertama. Saya selalu merasa kekuatan saya belum cukup kuat. Saya perlu untuk meningkatkannya sedikit lebih banyak. Chen Ping berkata, aku tidak keberatan, aku akan mendengarkanmu. Setelah Mo Chen selesai berbicara, dia menatap Humazi. Setelah semua, pergi ke Evil Pathol adalah untuk menemukan jiwa-jiwa ilahi dari klan Hu untuk Humazi. Chen Ping, apa yang sebenarnya terjadi? Kau tidak mau membantuku? Humazi menatap Chen Ping dengan tak percaya dan bertanya. Dia sudah mengenal Chen Ping begitu lama dan belum pernah melihat Chen Ping kembali. Tapi sekarang Chen Ping benar-benar mundur. Tuan Hu, tentu saja aku ingin membantumu, tapi kita harus bertindak dengan hati-hati. Kekuatan yang berurusan dengan klan Hu Anda saat ini bukan hanya Evil Pathol, ada juga yang seperti 10,000 Poisons Valley dan Holy Light Sect. Kita bisa mulai dengan kekuatan ini dulu. Chen Ping memutuskan untuk memulai dengan target lunak,
untuk mendapatkan sumber daya dari sekte-sekte ini, dan setelah meningkatkan kekuatannya sendiri, kemudian pergi menyelesaikan account dengan Evil Pathhole. The Red Cloud Demon Lord tiba-tiba muncul dengan kalimat seperti itu sama sekali tidak bisa dikatakan dengan santai. Jadi Chen Ping memutuskan untuk percaya pada Red Cloud Demon Lord. Baiklah, maka kita akan mulai dengan kekuatan lain dulu. Humas Ji mengangguk. Saya tahu 10,000 Poisons Valley. Itu hanya lebih dari 3.000 li dari sini. Dikelilingi oleh ki beracun sepanjang tahun dan ada banyak makhluk beracun. Aku bisa membawamu ke sana. Mo Chen berkata. Bagus. Chen Ping mengangguk dan ketiganya berbalik langsung menuju 10,000 Poisons Valley. Ketiganya berubah arah, melaju menuju 10,000 Poisons Valley. Mo Chen sangat akrab dengan daerah ini. Di sepanjang jalan, ia terus-menerus menunjukkan jalan, menghindari binatang setan yang sangat keras karena erosi ki yang buruk. Miasma beracun dari 10,000 Poisons Valley memiliki 3 lapisan, kata Mo Chen dengan sungguh-sungguh saat terbang di pedangnya. Lapisan luar adalah miasma hijau yang dapat melumpuhkan kekuatan spiritual. Lapisan tengah adalah miasma ungu yang dapat menimbulkan meridian, miasma hitam daerah inti, setelah kontak menyebabkan kematian instan. Bahkan kultivator Earth Immortal Real makan binasa. Humazi menghancurkan jimat yang jelas, perisai cahaya emas pucat menyelimuti ketiganya. Dia memukul bibirnya dan berkata, beruntung aku membawa bubuk penolak racun leluhur. Jika tidak, sebelum melihat orang-orang dari 10.000 hujan lembah, kita akan berubah menjadi mayat beracun pertama. Sebuah untai samarki hitam berlama-lama di ujung jari Chen Ping. Itu adalah ki yang menyenangkan yang dimurnikan dari makam pedang. Dia menemukan bahwa zat beracun ini melayang di udara sebenarnya bisa perlahan-lahan dimakan oleh ki yang buruk, meskipun kecepatannya sangat lambat. Mungkin kita tidak perlu mengandalkan jimat. Chen Ping tiba-tiba berbicara. Saya akan mencoba menggunakan ki yang buruk untuk membersihkan jalan. Dengan itu, ia mengedarkan kekuatan spiritualnya. Ki yang buruk di sekitar tubuhnya tiba-tiba meluas, membentuk penghalang hitam pekat. Miasma kehijauan itu, setelah menyentuh ki hitam, meleleh seperti api pertemuan es, benar-benar membuka jalan yang jelas di depan ketiganya. Sebuah kilasan kejutan melewati mata Mo Chen. Piaran Anda benar-benar bisa melawan racun. Chen Ping juga ingin mengatakan dia kebal terhadap semua racun. Seni kondensasi jantung bisa memperbaiki segalanya, tetapi ini hanya berlaku untuk Chen Ping sendiri. Jika dia ingin orang-orang di sekitarnya tidak dirugikan oleh racun, Chen Ping harus menggunakan ki yang buruk ini untuk melawan mereka. Mungkin karena mereka pada dasarnya adalah yin dan hal-hal jahat, Chen Ping merenung. Ki yang buruk lebih unggul, sehingga bisa melahap racun. Humazi menampar pahanya dan tertawa. Ini menyelamatkan saya untuk tidak mengeluarkan banyak jimat. Ketiganya melesat, melewati rawa-rawa beracun yang terus-menerus. Terima kasih masih menyimak channel Chen Ping Mania. Di rawa, ular piton raksasa yang ditutupi tumor beracun kadang-kadang menyodok kepala mereka keluar. Namun, mereka diintimidasi oleh energi Chen Ping yang dilepaskan dan hanya bisa menyusut kembali ke air berlumpur dan menggigil. Ketika mereka melakukan perjalanan sampai malam, hutan bambu ungu lebat muncul di depan. Kabut ungu muda melayang di antara hutan bambu. Bahkan penghalang energi yang menyedihkan datang ke arah Chen Ping bergelombang. Ini
ini adalah garis pertahanan luar dari 10,000 Poisons Valley. Budak racun mereka tersembunyi di kebun bambu. Mereka semua adalah kultivator yang dikendalikan oleh makhluk beracun. Mo Chen berkata. Begitu kata-kata itu diucapkan, puluhan tokoh bergegas keluar dari kebun bambu. Orang-orang ini telah memancarkan aura. Kulit mereka menampilkan warna kebiruan ungu yang aneh. Soket mata mereka diisi dengan urat merah. Di tangan mereka mencengkram tombak tulang yang dilapisi dengan racun. Bunuh mereka. Budak-budak beracun meraung dan menerkam. Gerakan mereka kaku, namun mereka tidak takut mati. Humazi mengaktifkan 3 jimat api. Api emas melonjak seperti air pasang dan membakar barisan depan budak racun ke dalam arang. Hati-hati dengan darah mereka. Mo Chen memperingatkan. Sosok Chen Ping berkedip-kedip. Pedang pembunuh naga itu tidak terselubung. Pedang berselidik terjalin dengan cahaya keemasan dan energi hitam menyapu bersih. Para budak racun itu dipotong setengah di pinggang sebelum mereka bisa mendekat. Namun, darah ungu yang disemprotkan dari mayat yang terputus jatuh ke tanah. Anehnya, itu menimbulkan lubang padat di bebatuan keras. Budak racun ini adalah semua kultivator alam immortal bumi dalam kehidupan. Mo Chen mengayunkan pedangnya untuk memotong jarum racun yang masuk, dikontrol oleh jantung mengikis Gu dari 10,000 Poisons Valley. Mereka berubah menjadi boneka tanpa pikiran. Chen Ping menatap budak-budak racun itu dengan rasa sakit yang tersisa di mata mereka. Alisnya sedikit berkerut. Apakah ada cara untuk mengangkat kontrol mereka? Sulit. Humazi membuang jimat segel es dan membekukan seorang budak racun yang menerkam. Hati mengikis Gu menggali ke dalam hati Meridian. Kecuali Anda bisa membunuh serangga Gu dalam sekejap, budak racun akan segera meledak dan mati. Chen Ping tidak ragu-ragu lagi. Cahaya keemasan pada pedang pembunuh naga tumbuh lebih intens. Dia menunjukkan teknik pedang baru yang dia pahami di makam pedang. Ujung pedang menelusuri lintasan misterius. Setiap serangan tepat menusuk hati budak racun. Energi baleful hitam melonjak di sepanjang ujung pedang dan langsung mencekik serangga Gu yang tersembunyi di dalamnya. Bang! 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 Para budak racun yang serangga Gunya dibunuh kaku. Kemudian mereka berubah menjadi abu terbang tanpa meledakkan cairan racun. Melihat ini, Mo Chen dan Humazi juga mengubah taktik satu demi satu dan secara khusus menargetkan meridian hati budak racun. Setengah jam kemudian, budak racun terakhir berubah menjadi abu terbang. Chen Ping menyarungkan pedangnya dan berdiri. Dia menemukan energinya yang buruk sebenarnya menjadi agak padat. Jelas, melahap serangga Gu ini telah memberi makan energi yang menyenangkan. Di depan adalah gerbang gunung dari 10,000 Poisons Valley. Mo Chen menunjuk ke kedalaman hutan bambu. Berjalanlah melalui ngarai itu, dan Anda bisa melihat area inti mereka. Ketiganya melewati hutan bambu ungu. Di depan muncul ngarai sempit. Tebing di kedua sisi ngarai ditutupi dengan gua-gua seperti sarang lebah. Samar-samar, bayangan hitam menggeliat bisa dilihat di dalam. Ini adalah 100 feet grotto dari 10,000 Poisons Valley. Di dalam semua milenium kelabang beracun. Jika terganggu, itu akan sangat merepotkan. Mo Chen memperingatkan. Namun,
Chen Ping melihat batu datar di pintu masuk ngarai. Rune aneh terukir di atasnya. Rune berkedip-kedip dengan cahaya hijau muda dan menggemakan miasma di sekitarnya dari jauh. Ini adalah formasi peringatan. Chen Ping mengulurkan tangan untuk menyentuh rune. Selama seseorang melangkah ke dalam ngarai, itu akan mengkhawatirkan makhluk beracun di dalamnya. Dia mengedarkan kekuatan spiritual. Energi yang penuh suara melonjak ke dalam rune di sepanjang ujung jarinya. Lampu hijau muda itu dengan cepat dimakan oleh energi hitam. Runes di atas batu secara bertahap meredup. Selesai. Mari kita pergi. Chen Ping dengan tangan kubis dan berkata. Begitu ketiganya memasuki ngarai, suara gemerisik tiba-tiba datang dari gua-gua di tebing. Kesinambik setengah kaki panjang yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari gua-gua. Mereka sepenuhnya hitam pekat. Esoskeleton mereka berkilauan dengan kilau logam. Suara beracun di ekor mereka memancarkan cahaya biru yang menakutkan. Sial! Masih ditemukan. Ini adalah Black Iron Centipedes. Eksoskeleton mereka lebih keras dari baja halus. Alis Mo Chen berkerut. Humazi bersembunyi di belakang Chen Ping. Di tangannya, dia memegang beberapa jimat. Mata Chen Ping menajam. Pedang pembunuh naga menyapu secara horizontal. Bersambung.